kenal tulisan jurnalistik. Ada 4, banyak sih, ada 4 garis besarnya itu berita ya. Berita itu biasanya terikat dengan waktu dan peristiwa. Nah, peristiwa apa itu biasanya jadi berita. Misalnya berita COVID sih yang lagi sekarang rame-ramenya. Walaupun saya pribadi tidak terlalu mengikuti untuk menghindari stresor saya sendiri, jadi saya mengurangi berita seperti itu. Jadi ada juga opinion news. Nah, opinion news ini biasanya selain ditulis wartawan, juga ditulis oleh para pakar, misalnya pakar pendidikan. Nah, untuk mengkritisi salah satu masalah yang terjadi. Begitu. Biasanya opini news ini terkait dengan opini yang berkaitan dengan berita atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, ini pun bisa diterapkan oleh kita semua. Jadi ditulis masalah tertentu kita kirim, karena ini biasanya orang-orang cendekiawan, orang-orang akademisi bisa menggunakan opini untuk menulis. Kemudian ada feature biasanya terkait dengan ketokohan ya, ketokohan atau kedalaman berita. Biasanya kalau kami di dunia jurnalistik, tulis feature itu menulis yang mendayu-dayu kayak novelis gitu. Jadi kayak novel, mungkin nanti ada kali. Nah, jadi kayak menulis novel, kita misalnya saya pernah menulis tentang kejadian bom di gereja. Jadi saya menuliskan itu kalau berita biasa terjadi terjadi bom di sini di gereja Okaname, bla bla bla, itu berita. Tapi kalau misalnya picture, saya menulisnya dengan deru ledakan terjadi pada pukul 8 terjadi di halaman gereja. Masyarakat beberapa jamaat berlari tak tentu arah. Itu boleh di dunia jurnalistik menulis seperti itu ya, menulisnya bebas. Tapi fakta yang disampaikan begitu. Sebetulnya bisa juga, tapi memang kalau picture tidak bisa dipakai untuk tulisan ilmiah. Kemudian ada artikel. Nah, artikel ini bisa kita pakai untuk semua orang. Bahkan saya kalau artikel ilmiah, saya juga menggunakan kata-kata yang agak sastrawi dikit-dikit berapa kali pakai. Selanjutnya ada penjelasan artikel. Nah, ini ada beberapa ya, artikel deskriptif, eksplementatif, terus artikel prediktif dan perspektif. Nah, kalau deskriptif itu biasanya menjelaskan dan menguraikan secara detail untuk menjawab pertanyaan apa. Dia cuma sebatas itu, deskripsinya untuk menyampaikan apa. Kemudian ada eksplementatif, itu biasanya kenapa hal itu terjadi, itu dideskripsikan. Bisa seperti itu, biasanya dalam tulisan-tulisan kedokteran bisa cuma apa aja yang disampaikan. Terus misalnya gejala itu gejala preeklamsia itu apa sih, keracunan kehamilan ya, gejala keracunan kehamilan itu kenapa. Nah, itu cuma itu aja bisa jadi berita. Biasanya bisa banyak itu di majalah-majalah, cuma pakai kenapa. Kemudian ada prediktif ya, ini ramalan ini bukan yang ini ya, yang kayak zodiak, bukan, cuma pandangan pribadi seseorang dalam menyikapi sesuatu. Jadi dia meramalkan sesuatu berdasarkan teori-teori dan referensi yang akurat begitu, tidak sembarangan gitu, abal-abal. Kemudian ada prediktif, tadi sudah. Perspektif ya, itu anjuran atau imbauan, biasanya menggunakan kata seharusnya masyarakat itu seperti ini. Nah, itu biasanya jenis artikelnya perspektif. Kemudian artikel itu berisi pendapat yang disertai dengan tuturan data, tadi fakta, berita atau gagasan berdasarkan teori keilmuan yang mendukung serta sesuatu yang masalah yang diangkat. Jadi artikel itu berkaitan dengan yang di bawah tadi ya, berisi pendapat ya.
Nah, ini tadi ya, terkait dengan mengapa kita harus menulis. Di Indonesia itu ada sekitar 262 juta. Ini data dari Kemendikbud, saya kutip. Pengguna internet itu ada 51% dari total penduduk Indonesia. Kemudian penggila medsosnya ada 40%. Ada masyarakat yang percaya berita tanpa cek dan recheck ada 65%. Dari sini saya ingin menyampaikan peluang kita untuk menulis itu sangat besar. Dengan pengguna medsos yang setengah dari penduduk Indonesia ya sudah bermedsos, termasuk kita. Gitu. Kenapa kita nggak mulai menulis hal-hal yang positif? Karena itu banyak menggunakan media sosial, entah itu Facebook lebih banyak, dan dari Kemendikbud itu disebutkan setiap hari sedikitnya 3,5 jam orang itu mantengin internet. Seandainya kita bisa gitu memantenginnya hal-hal yang positif gitu. Atau kita terjun sendiri nih, kita bisa bikin blog, atau kalau misalnya blog agak rumit, kita bisa gunakan media sosial kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Atau lebih lagi kita coba terjun ke koran, kirim ke koran tulisan. Ada beberapa tulisan yang bahkan kalau kita nulis dapat royalti. Jadi ada banyak, di website juga banyak, website berita itu banyak yang memberikan honor ya, dari 200 sampai 1.500.000. Nah, kalau Anda yang untuk menulis fiksi pun bisa. Fiksi itu ada dari minimal 300.000, 500. Kalau di Kaltim Pos itu 500.000 untuk cerpen. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang senang nulis terus pengen dapat royalti dari situ, bisa kirim-kirim tulisannya. Di Jawa Pos juga begitu. Ada honornya kalau untuk tulisan fiksi. Nah, tadi mahasiswanya ada 1,92%. Hampir 2% dari masyarakat kita itu mahasiswa. Nah, seandainya ini digerakkan atau mereka menggalakkan diri untuk menulis, itu betapa berpengaruhnya menurut saya. Walaupun cuma 1,2% ya, dibandingkan tidak sama sekali. Jangan cuma sebagai pengguna kita. Saya mengajak tuh jangan cuma sebagai pengguna medsos, tapi kita harus giat menulis. Ya tadi berkaitan dengan literasi manusia, karena kita di era 4.0 katanya. Nah, 4.0 itu 3 kompetensi. Literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanisme. Literasi humanis itu sastra, komunitis, sastra tadi, terus komunikasi. Ini komunikasinya bisa bentuk dalam tulisan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, tadi berkaitan dengan perguruan tinggi. Sayang aja gitu, menurut saya sekitar berapa tuh, 4 ribuan, 4.000 perguruan tinggi, masa sih nggak ada jebolan atau tulisannya cuma di jurnal ilmiah begitu? Apa nggak ada pengen, atau apa nggak ada greget diluaskan gitu, jadi diluaskan bahasanya, diluaskan pemahamannya. Kan kadang ada orang yang terlalu ilmiah gitu, sederhanakan nih, yang tadinya nggak bisa dipahami masyarakat, bisa dipahami masyarakat. Artinya dituliskan di